Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kedua pada menyatakan segala rukun menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan dan segala syarat keduanya itu. Dan bagi keduanya itu 4 rukun. Rukun yang pertama al-muhtasib, yakni orang yang menyuruh dan orang yang mengingkari. Rukun yang kedua al-muhtasab alaih, yakni orang yang disuruh atau orang yang diingkari atasnya. Rukun yang ketiga al-muhtasab fih, yakni pekerjaan yang disuruh dan yang ditegahkan di dalamnya itu. Rukun yang keempat nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atas menegahkan itu. Adapun rukun yang pertama itu maka baginya 3 syarat. Syarat yang pertama orangnya muslim, maka tiada wajib atas orang kafir menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Syarat yang kedua mukallaf, balik sudah orangnya, yakni akil balik, maka tiada wajib atas orang yang gila menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan. Kada wajib artinya lah, tapi kadang-kadang bisa diambil iktibar. Dan demikian lagi tiada wajib atas orang yang belum akil itu menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, tetapi sunat baginya yang demikian itu. Nah, sunat lah. Ya bisa kadang-kadang pian pang bahaya kada sumbayang juga aja. Ya kalau nyuruh ulun sumbayang pian kada sumbayang juga aja. Itu kekanakan bucap tuh. Nyuruh ngaji nu anak pian pang ngaji lah sudah bahaya. Jadi bisa diambil iktibar. Syarat yang ketiga kuasa ia menyuruh dan menegahkan itu. Dan tiada wajib atas orang yang lemah daripada demikian itu menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Tetapi wajib atasnya yang demikian itu dengan hati jua. Karena tiap-tiap orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu benci akan orang yang berbuat maksiat dan gemar ia akan orang yang berbuat taat. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita membenci dengan pekerjaan saudara kita yang maksiat itu bukan on orangnya lah, bukan on manusianya, tapi on pekerjaannya itu yang kita benci. Sekurang-kurangnya benci kita di dalam hati mengatakan lah, atau mendoakan wadzalika at'aful iman, kata Rasulullah. Itu selemah-lemahnya iman kita. Tapi nang iyanya awan kita seorang dulu nah nang maitihi kejahatan kita nih diitihi. Nah, dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah i'lam annahu la yatawaqqafu sukutul wujub alal aziz faqat bal yulhaqu bihi ma yukhafu alaihi makruhan yanaluhu fadzalika fi ma'nal ajiz wa kadzalika idza lam yakhaf makruhan walakin alima anna inkarahu la yanfa. Imam Ghazali menjelaskan
Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada berhenti gugur wajib dengan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu atas orang yang lemah saja, tetapi diperhubungkan atau dikiaskan dengan dia kaul orang yang lemah pada syarak, yaitu orang yang ditakuti atasnya akan kejahatan, yang dibenci yang mencapai akan dia. Nah, jadi kejahatan orang tuh kalau pina menyasar no kita lah, ditakuti itu. Maka yang demikian itu pada makna lemah daripada yang demikian itu apa? Menegah berbuat kejahatan. Dan demikian lagi apabila tiada ditakuti atas kejahatan yang dibenci itu, tetapi diketahui jika ia menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu, niscaya tiada memberi manfaat, maka yaitu gugur wajib yang demikian itu atasnya. Gugurnya apa? Menyuruh berbuat baik dan menegah kejahatan. Kalau dihitung-hitung ada dipakainya juga, di ulu-ulutnya aja lah. Tapi anak istri kita kadang-kadang tuh tetap jalan terus lah. Ini wan orang lah, wan orang lain. Wan anak tuh kan habisnya kita sampai kita mati tetap amal ma'ruf nahi mungkar. Karena ucapan kita tuh ibadah, dakwah. Kadang-kadang kita mun orang lain kawaja tadi mun dianggap apalagi membahayakan lah. Itu dianggap sama hukumnya dengan orang yang lemah tadi, karena keamanan kada memungkinkan. Tapi pun anak istri kada kawa, kita hendak berkumpul kena sebagaimana berkumpul di dunia, ya kah? Nah, di akhirat hendak berkumpul juga anak istri. Jadi yang pertama ini kewajiban iman lah, mulut Al-Quran itu iman. Nah, pada Al-Quran walladzina taba'athum zurriyatuhum biimanin, dengan iman. Wa alhaqna bihim zurriyatahum. Jadi kalau sudah satu iman, adapun poroknya Muhammadiyah kah, NU terserah aja lah. Karena ada masalah. Yang penting iman itu yang menyatukan. Seandainya nang saikung di Makkah mati, saikung di Banjar, maka Allah akan mempertemukan kena. Wa alhaqna bihim zurriyatum. Allah akan mempertemukan itu nanti di akhirat. Tapi iman, biimanin. Itu dalilnya Al-Quran surah Tur ayat 21. Nah, jadi iman itu wajib kita nang kita sampaikan. Kalau urusan dunia kan wajib. Ini berkembang juga nak. Ini akan mengerti dengan urusan dunianya tuh. Nah, kada terlalu kita sakitkan hati. Itu urusan rezeki lah. Ada kita kan terbalik memikirkan usahanya tuh ya kada. Tapi kalau tentang iman kan diperhatikan kita berdosa. Itu ada tuntutan kena. Dan hasil daripada perkataan ini bahwasanya bagi orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu 4 hal. Ada 4 keadaan. Pertama, tiada takut ia dapat mudarat dan lagi dapat manfaat, maka yaitu wajib ia menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan. Karena kuasa ia akan yang demikian itu apa? Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat kejahatan. Kuasanya mampu meluruskan lah, kalau ada salah dia mampu meluruskan orang. Jadi kalau kita menegur orang kita kada mampu meluruskan tentang mana salahnya. Jadi kita harus berpikir panjang. Menyalahkan orang tuh kita harus mampu meluruskan orang gitu. Yang kedua, takut ia dapat mudarat dan lagi tiada memberi manfaat suruhnya dan tegahnya itu.
maka tiada wajib ia menyuruh dengan berbuat kebajikan dan tiada wajib ia menegahkan daripada berbuat kejahatan, karena yang demikian itu tiada baginya faedah lagi dapat kesakitan. Nah itu kalau kondisi nak itu kada wajib lah. Ini wan orang lah, wan orang lain. Dan terkadang yang demikian itu jadi haram. Nang memaksakan tadi haramnya apa? Bisa bahwal, bisa kada barawaan lah gara-gara nang kaita. Nah, napa jar Nabi? La yahilu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa salasa ayyam. Haram hukumnya sesama muslim apabila bahwal 3 hari kada barawaan. Gara-gara dakwah pas bahwal. Nah, itu yang dimaksud haram tadilah. Tetapi wajib atasnya jangan hadir pada tempat itu dan lazim ia duduk di dalam rumahnya supaya tiada melihat akan orang yang berbuat kejahatan itu, dan jangan ia keluar melainkan karena hajat yang tak dapat tiada daripadanya atau karena hajat yang wajib. Nah, makanya Imam Malik itu sampai sidin sudah lapah perbisanya itu kada masih berdiam di rumah aja lagi Imam Malik itu. Nah, ada sudah kita baca semalam. Kada sanggup lagi sidin menegur orang. Maka bila melihat tetap ada kewajiban man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Karena sidin enggak orang mujtahid ya kalau. Ya, jadi sidin berdiam di rumah aja lagi. Kondisinya kada memungkinkan lagi. Dan tiada wajib ia berpindah dari negeri itu kepada negeri yang lainnya, melainkan jika membawa ia kepada kebinasaan agama atau membawa kepada menolong akan raja yang zalim akan berbuat kejahatan, maka ketika itu wajib ia berpindah daripada negeri itu kepada negeri lainnya jika kuasa ia berpindah. Mbah kayak pangwah ini kita kondisinya nang zaman Nuh ini kayak Pak. Nah, jadi ulama-ulama yang besar tuh sungguh bertanggung jawab mereka lah. Kondisi yang kita dipimpin oleh orang-orang sekarang, pahami aja kita itu. Jadi nang mana nang dianggap ulama besar itulah yang bertanggung jawab. Nah, dialih orang kah hari besar Islam terserah sidinnya lagi lah. Kita ini kan udah berkuasa. Nah, itu akibatnya bila membackup ulama-ulama itu bila membackup itu musibahnya lah. Jadi ya Rasulullah kalau ulama yang membackup pemimpin-pemimpin seperti itu, maka doa-doa orang wali, 2 orang salih pun tidak dikabulkan, akan dihukum dulu, dirasakan. Nah ini faktanya kita hari ini kan musibah di mana-mana, Gunung Semeru macam-macam ya kah? Nah itu maka bala akan turun terus karena didukung oleh ulama yang tahu tentang kejahatan kejaliman itu dibiarkan. Mestinya mereka memberantas itu, tapi ternyata mereka senang duduk bersama mereka. Kita dampaknya merasakan juga ekonomi kayak apa? Itu ya Rasulullah kada kabul doa-doa orang-orang saleh. Mudahan jangan terlalu lawas lah kita nih. Ketiga diketahui bahwa suruh dan tegah itu tiada memberi manfaat, tetapi tiada takut dapat mudarat, maka yaitu tiada wajib ia menyuruh dan menegahkan. Tetapi sunat juga karena menyatakan akan alamat agama Islam dan menjagakan manusia pada pekerjaan agama. Sunat menyampaikan bahwa ini boleh, bahwa ini kada boleh lah. Keempat sebalik yang demikian itu yaitu bahwa suruhnya dan tegahnya itu dapat memberi manfaat, tetapi dapat mudarat pada dirinya, seperti ia kuasa atas memecahkan bejana orang yang minum arak, dan boleh batal dengan dia orang yang meminum arak.
itu, tetapi ia mendapat kesakitan seperti dipukul oleh orang yang mempunyai arak itu. Nah, kayak apa ini lah. Maka dalam keadaan ini tiada wajib ia menegahkan orang yang meminum arak itu, dan tiada haram menegahkan akan dia, tetapi sunat jua. Dan pada masalah inilah ditanggungkan hadis ini Nabi SAW yang tersebut pada kelebihan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan yang dahulu itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdalu syuhada'i ummati rajulun qama ala imamin jair fa amarahu bil ma'ruf wa naha 'anil munkar faqatalahu ala zalika fajalika syahid manzilatuhu fil jannah baina Hamzah wa Ja'far." Luar biasalah. Artinya sabda Rasulullah SAW, seabdal-abdal syuhada daripada umatku, kata Rasulullah, yaitu seorang laki-laki yang berdiri kepada imam yang zalim, yakni kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia si raja yang zalim tadi dengan berbuat kebajikan dan menegahkan akan dia daripada berbuat kejahatan, maka membunuh raja itu akan dia atas yang demikian itu, atas tegahan dan suruhannya. Maka dengan yang demikian itu jadi ia syahid, dan tempatnya itu di dalam surga antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Jadi Hamzah dengan Ja'far ini anak amanakan lah. Ja'far itu anak amanakan sepupu sekali Nabi, anak Abi Talib. Nah, ini yang diantaranya tafsir mengatakan bahwa yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, itu Hamzah dan Ammar bin Yasar. Termasuk nih tadi Ja'far, dan orang yang berani mengatakan di hadapan rakyat zalim kemudian dibunuh, termasuk nih. Nah, makanya orang-orang rela jiwanya terbunuh itu memang hatinya sudah kayak itulah, diandak Allah Ta'ala. Jadi kita kada perlu medahkan macam-macam. Ada kita yang kada diandak nih macam-macam, medahkan hakunnya aja lah. Ini jiwanya lain, hatinya tuh lain. Syahdan, apabila diperoleh 3 syarat yang tersebut itu, maka yaitu wajib atas seorang itu menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan, dan tiada disyaratkan pada yang demikian itu orang yang diberi izin oleh raja. Bersalahan kata setengah ulama bahwa disyaratkan yang demikian itu. Artinya ada ulama mengatakan harus disyaratkan dapat izin. Nah, kalau kita ini dapat surat daripada karena mau khutbah itu dapat surat apa? Ada sertifikasi apa? Itu. Tetap kada terlalu kuat lah, kada terlalu kuat pendapat itu. Bersalahan kata setengah ulama bahwa disyaratkan yang demikian itu. Demikian itu izin. Dan demikian lagi tiada disyaratkan adil. Bersalahan kata setengah ulama bahwa disyaratkan adil, tetapi perkataan ini dhaif. Nang menyuruh nih, nang menyuruh berbuat baik dan menegah tadi. Rukun yang kedua, orang yang disuruh akan dia dan orang yang ditegahkan itu, yaitu disyaratkan manusia jua dan tiada disyaratkan akil balik. Maka wajib atas seorang yang menegahkan kanak-kanak. Jadi nang disuruh berbuat baik ini kada menunggu akil balik, kakanakan mulai kanakan. Nabi menjuruh kalau umur 7 tahun suruh sembahyang. Kada mau sembahyang 10 tahun kada mau juga jantik talingannya. Menakutani. Itu dipukul bahasanya lah, tapi dipukul dengan pendidikan. Nah, jadi kita anak kadang alih anak tuh
Sudah tamat SD ke pesantren kadang Allah kita lagi menyuruh pak nang nyata lu sembahyang 5 waktu terjabinnya dididik lah sembahyang 5 waktu tuh berjamaah terus di pondok tuh. Jadi kadang nyuruh lagi kita mau nyuruh mau modali duitnya aja lagi di rumah kalau pindah kada suruh nang kita contohakannya di rumah tuh kada tantunya mengikuti kita lah nang kondisi wah ini nih kakanakan wah ini kakak banyakan nang mengganggu HP ini nah tuh. Awan sekolah di pondok tuh ada masalah ijazah sama negerinya ada semua ada lengkap anak jadi apa aja lagi tentara lah jadi polisi kah jadi apa aja ada nah. Cuma banyak manu orang tuanya nang rasa keadaan tuh nah asa kayak apa aja berpisah nah berpisah nah. Anak nih pilih berpisah itu pintar pada kitanya kena pilihnya kadang berpisah kita berputar-putar di higa awak kita pang ilmunya kayak apa kita kayak itu pangnya nah itu logikanya jadi kalau mau berpisahan kita ngaji kemana-mana sekolah kemana tuh cagar pintar pada kita tuh kena lah. Rukun yang kedua orang yang disuruh akan dia dan orang yang ditegah itu yaitu disyaratkan manusia jua dan tiada disyaratkan akil balik maka wajib atas seseorang yang menegahkan kanak-kanak daripada meminum arak. Nah, gawiannya kada bagus sudah lah. Mulai wah ini umur 1 tahun tuh tahu mana di HP itu mengikuti melihat gambarnya tuh nah. Ayo luar biasa cepat ini anunya. Awan omanya tuh ketujuhnya belakang itu kadang mengganggu. Nah, terbiasa sudah terbiasa jadinya maka sulit. Dan daripada segala maksiat apa aja dilakukan oleh anak tuh maksiat. Makan rancak membalik banyu, makan rancak membalik piring. Tuh tagur kada kau diletakkan. Kalau kau ditagur dikiranya itu baik. Ya rancak anak tuh usah sedikit membalik ke nasi lah, ke piring. Nah ada lah itu tuh kada usah sedikit membalik ke banyu. Kalau kita lihatkan dikiranya itu bagus, kada ditegur bang. Nah. Dan wajib ditegahkan orang gila daripada berzinah dan menjimak binatang. Ada orang gila banyak. Kambing di tengah jalan sikatnya gila bang. Tetap kita tetap wajib kita mencegah perbuatannya. Lain pun kucing ada masalah. Jadi aku kejadian inilah Asan ada kalau Asan. Bakamih di jembatan beliau ini aku lihat imbai bibinian. Masih udah mau tuh takut ciaknya melihatnya Asan mau kayaknya. Sanggup dalam, jangan bibinian lo, kayak apa ya? Berasih di orang ada pakai kayak apa? Takut ciaknya melihat, padahal orang gila, artinya kada bakal tuh cumanya pengaran bakame. Jadi punya sempat tagur jangan bakame mengeluarkan di tengah jalan itu, kasihan bibinian, takut ciak. Nah itu termasuk dia tuh boleh kita menyuruhnya tuh supaya jangan kayak itu tuh nah, lah. Rukun yang ketiga al-muhtasab bih, yakni pekerjaan yang disuruh dan yang ditegah di dalamnya itu maka disyaratkan dengan 4 syarat. Syarat yang pertama bahwa adalah pekerjaan yang ditegah itu menyalahi syariat, sama ada yang mengerjakan itu jadi maksiat atau tidak jadi maksiat, seperti melihat akan kanak-kanak meminum arak. Nah ya tadi kalau melihat orang gila menutupi anu tadi, nah, ataunya mau ungkai pakakasnya bibinan orang makan ini kita disuruh untuk menutupi itu lah karena itu aib. Inya kada berdosa, inya gila. Kita nama lihat dineng, ya ada. Munang katujuh melihat bisa begana tak? Itu
Takut ciak hanya melihat meluncur. Maka wajib menegahkannya daripadanya nanggawiannya tadi. Dan seperti melihat orang gila menjimak binatang, maka wajib menegahkan daripadanya. Dan jikalau keduanya itu tiada jadi maksiat sekalipun, kada maksiatnya inya kada bakal udah kayak kucing inya tuh hukumnya kada bakal. Cuma kita nih yang harus wajib bagaimana caranya supaya yang terjadi. Tugas orang yang berakal artinya lah. Syarat yang kedua bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu maujud pada ketika itu, artinya terjadi. Bersalahan jikalau seseorang yang telah selesai ia daripada minum arak. Nah, itu ada lagi kada melihat lagi bandanya. Dan demikian lagi bagi orang yang berkehendak meminum arak pada hari yang lain yang akan datang, maka bahwasanya tiada mungkir atau mengingkari akan dia, melainkan dengan menjagakan dan menegahkan dengan perkataan atau pengajaran jua. Jadi kada wajib kita lah, tetapi kita tetap menginformasikan bahwa yang kau kerjakan itu dilarang oleh syariat. Nah, karena kita kada melihat. Syarat yang ketiga bahwa adalah pekerjaan yang diingkari itu zahir pada orang yang mengingkari itu, dan jangan jahirnya itu sebab sungguh-sungguh diperiksa dan sungguh-sungguh diintai. Kada boleh kita. Orang di rumah maksiat kita kada boleh, maintai pun kada boleh. Karena Nabi itu kan man ra'a minkum mungkaran, sudah dilihat dengan mata jelas di hadapan itu orang di kalau orang di rumah orangnya minum kada boleh kita, terkecuali memang sudah mengganggu masyarakat. Nah itu bisa. Nah, kada kau dibiarkan. Maka tiap-tiap maksiat yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat itu, maka yaitu tiada wajib mengingkari akan dia. Seperti ada orang yang meminum arak di dalam rumahnya, sekira-kira tiada ia menjahirkan kepada orang yang banyak, maka yaitu tiada harus mengintai akan dia yang minum arak itu dan memeriksa akan dia, seperti firman Allah Ta'ala wala tajassasu. Karena kita kada melihat dan kada mendengar dan kada ada informasi, ada wajib kita. Terkecuali sudah masyarakat hibuh dan informasinya jelas sudah. Nah itu bisa kita nakai bahari ya, kalau kita bersama-sama karena meresahkan. Artinya wala tajassasu artinya jangan kamu periksa akan orang yang menyembunyikan maksiatnya itu. Makanya kalau kita tak mimpi itu nang kada bagus jangan dikuyakan orang lah. Itu jadi kuat kena jadi saksi. Berandai aja. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qad ruya anna Umar radhiyallahu anhu tasallaka dara rajulin fara'ahu ala halatin makruhatin fa ankara alaih faqala ya amiral mu'minin in kuntu qad asaitullaha min wajhi faqad asaitahu anta min salasati aujuhin. Ini Sayyidina, tapi siapa tadi? Sayyidina Umar kan tadi. Sayyidina Umar saya pakalah sini nah. Menagur orang Sayyidina Umar juga lah. Faqala wa ma hiya? Faqala qad qala Allah Ta'ala wa la tajassasu. Wa qad tajasta wa qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha wa qad tasawwarta min as-sutuh wa qala la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wa ma sallamta fatarakahu Umar radhiyallahu anhu wa syarata alaihi taubah. Ini si Umar ini maintai kata jumlah.
Artinya dan sesungguhnya meriwayatkan setengah ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini naik di atas pagar rumah orang laki-laki mengintai orang maksiat. Karena kan Sayyidina Umar ini tegas kepemimpinannya, ya ada. Maka melihat akan dia atas berbuat kelakuan yang jahat, berumah tuh ketahuannya karena naik tadi mau lihat. Maka menegur Sayyidina Umar atas orang yang berbuat jahat di dalam rumahnya tadi lah. Maka berkata iya nang rumah berbuat jahat, ya Amiral Mukminin, jika aku telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada satu jalan, maka sesungguhnya engkau telah berbuat maksiat akan Allah daripada 3 jalan. Jadi jawabnya pintar juga kira-kira lah nang orang nih, nang maksiatnya pintar juga menjawab Sayyidina Umar, kalau aku satu maksiat sampian tuh 3 maksiat. Pertama naik kada bepadah, ya, kada jalan lawang. Nah, sedang Al-Quran ti wala tajassasu, itu dalilnya. Kalah ini Sayyidina Umar kalah benarnya. Ini contoh kejadian. Nah jadi lalu jadi dalil kita kada boleh mengoreksi bahimat kalau kita belum jelas orang maksiat. Nah. Maka sesungguhnya engkau telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada 3 jalan. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa iya? Mudah ada dialog nih lah. Apa garang kesalahanku nang 3 itu jar Sayyidina Umar? Mudah kayak kada ingat, ini mulah kisah aja sebenarnya lah. Bukan berarti Sayyidina Umar itu salah, tapi contoh diambil iktibar menjadi hukum. Maka kata laki-laki itu sesungguhnya firman Allah Ta'ala wala tajassasu, artinya maka jangan kamu periksa kejahatan seseorang, dan sesungguhnya engkau Sayyidina Umar memeriksa akan kejahatan. Dan lagi firman Allah Ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha, artinya datangi oleh kamu akan rumah seseorang daripada pintunya. Kalau hendak masuk ke rumah itu lewat pintu, jangan naik ke atas pagar. Nah itu 2 sudah salahnya. Jadi Umar pintar bar ini lahan, hebat juga ini. Dan sesungguhnya engkau telah datang naik dari atas rumah. Dan firman Allah Ta'ala la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hebat juga. Jangan kamu masuk akan rumah orang lain daripada rumah kamu, hingga kamu jinakkan orang yang mempunyai rumah itu, dan hingga kamu beri salam atas orang yang di dalam rumah itu. Kamu ada beri salam juga. Jadi 3 kesalahan dari Umar. Sedangkan yang diintai tadi hanya 1. Lah hanya minum bahar itu arak itu luar biasa menjadi kebiasaan orang Arab sebelum turun ayat. Makanya wala taqrabus salata wa antum sukara, kata Allah. Jangan kau mendekati sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Karena sebelumnya itu kan orang pada minum itu. Kebiasaan. Jadi kada sekaligus turunnya mengharamkan, artinya apa? Tunggal dikitan bahasa kita tuh. Karena kondisi untuk merubah kebiasaan itu sulit. Nah. Padahal engkau tiada memberi salam, maka meninggalkan akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan masyarakat mensyarat ia akan dia taubat, maka lalu ia bertobat. 3 kesalahan kejadian mengintai orang. Nah itu kejadian, maka itu menjadi iktibar hukum. Kada boleh kita terlalu mengoreksi orang. Nah, mungkin kita kada mendengar dan kada melihat, kada berdosa kita. Fa in qulta fama haddud zuhur wal istitar.
Fa'lam anna man aglaqa baba darihi wa tasattara bihaitanihi fala yajujud dukhulu alaihi bighairi ijnih li ta'rifal ma'siyah illa ayazhara fid dar zuhuran ya'rifuhu man huwa kharijad dar ka aswati mazamir wa autar ija irtafa'at bihaisu jawaja jalika haytanad dar paman sami'a jalika falahu dukhulud dar wa kasrul malahi wa kajalika ija irtafa'at aswatu sukari bil kalimati al ma'lufati bainahum bihaitsu tasma'uha ahlu syawari fahaja ijharun mujibun lil hisbah. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan hukum yang kita boleh menggerebek orang di dalam maksiat. Artinya maka jika engkau kata, maka apa had atau batas zahir maksiat itu dan apa had atau tersembunyi maksiat itu, maka ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menutup pintu rumahnya dan berdinding ia dengan pagar rumahnya, maka yaitu tiada harus bagi seorang masuk atasnya dengan tiada izinnya karena mengenal akan maksiatnya itu. Nah, jadi kada harus artinya mengetahui maksiat orang karena rumahnya bertutup dan berpagar, melainkan bahwa menzahirkan ia nama maksiat di dalam rumah itu akan maksiatnya sekira-kira zahir dan diketahui akan dia oleh orang yang di luar rumahnya itu, seperti kedengaran suara serunai rebab gendang itulah basiknya begandangan benar suara. Apabila naik suaranya sekira-kira melalui pagar rumahnya itu, artinya mengeluar suaranya tuh, mengeluarlah acaranya di dalam rumah tuh, mengeluar. Maka barang siapa mendengar akan yang demikian itu daripada luar rumahnya itu, maka harus ia masuk ke dalam rumahnya itu dan harus ia memecahkan alat permainannya itu. Nah, ini boleh kalau kayak ini ribut orang lah, orang lewat nih ribut bunyinya di rumah tuh, mainan yang mengganggu orang. Musik-musiknya tuh kan karena untuk menggemarkan minum arak di zaman apa? Zaman musyrik di Mekah tuh. Dan demikian lagi apabila terangkat suara orang yang mabuk meminum arak dengan perkataan yang biasanya digunakan pada antara mereka itu, sekira-kira mendengar akan suara mereka itu oleh orang yang di jalannya itu, maka inilah had orang yang menjahirkan maksiatnya itu yang wajibkan bagi diingkari maksiatnya itu. Nah, maka itu boleh kita masuki, kita gerebek boleh, karena sudah nampak kemaksiatannya didengar oleh orang yang liwat di rumahnya itu. Tapi kalau kada kedengaran dan kada pernah melihat, kita kada boleh. Syarat yang keempat bahwa adalah maksiat yang diingkari itu diketahui dengan ilmu syariat. Ya, jadi harus tahu kita ilmu syariatnya kayak apa garang batasannya. Yang muafakat orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu, maka tiada harus bagi orang yang mazhabnya Syafi'i bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Hanafi yang meminum nabis, yaitu arak yang diperbuat daripada sesuatu yang lain daripada inab, anggur, yakni arak yang lain daripada anggur. Jika ia minum akan yang demikian itu akan kadar belum sampai mabuk. Bersalahan jikalau meminum akan yang demikian itu oleh
orang yang bermazhab Syafi'i, maka lazim orang yang mazhabnya Syafi'i itu menegur akan dia yang minum tadi. Sama ada ia meminum bagi najib itu akan had yang membawa akan mabuk ataupun tidak, tetap ditagur kalau sama mazhab. Tapi kalau ada mazhab yang lain yang kada yang membolehkannya, kada boleh kita menagur lah. Demikian lagi tiada harus bagi orang yang bermazhab Hanafi bahwa menegur ia akan orang yang bermazhab Syafi'i yang memakan dub, yakni biawak punggur. Nah, sampaikah ajan? Nah, sampai sini dulu kita lah. Jadi itu tadi batasan kita boleh menegur orang apabila sudah zahir banget dan dikenal, maka boleh kita menggerebek. Tapi kalau selama kita ada mendengar, kada tahu, kita kada boleh memaksakan untuk mengetahui maksiat orang. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, memahami sehingga kita dapat mempraktikkan dan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa guru kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.